Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya atas nama Muhammad Fahri Aprianto, NIM 1912219 kelas AKD 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik, analisis investasi publik, dan teknik akuntansi keuangan sektor publik. Sebelumnya saya ingin membahas apa sih akuntansi sektor publik itu. Sebelum kita melangkah ke materi pertama, istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, baik itu politik, ekonomi, hukum, dan sosial, memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas kesatuan yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Baiklah, kita melangkah ke materi, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen sektor publik, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen, yaitu untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga pengendalian manajemen dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu baik perencanaan, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, serta motivasi orang-orang yang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, dan pengendalian serta penilaian kerja. Adapun tipe dalam pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Mendelegasi wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai alat pengendali anggaran. Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antar sumber daya input yang digunakan dan output yang dihasilkan dikaitkan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban pada dasarnya terdapat 4 pusat pertanggungjawaban. Pertama, pusat biaya atau expense center, pusat pendapatan atau revenue center, pusat laba atau profit center, pusat investasi
atau investment center. Dalam informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki fungsi antara lain menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Kedua, mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran. Misalnya asumsi tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi. Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter dan manajer pusat pertanggungjawaban. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajemen pusat pertanggungjawaban, serta menyiapkan revisi anggaran jika diperlukan. Selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Adapun saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 5. Pertama, perumusan strategi formulation, perencanaan strategi planning, pengangguran kerja. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Adapun standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Antara lain, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintah terdiri atas 11 yaitu PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Adapun teknik akuntansi keuangan publik, yang pertama yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual. Dalam akuntansi kas, akrual, dan komitmen berbeda satu dengan lainnya, karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat 2 langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Akuntansi komitmen yaitu sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yaitu akuntansi komitmen pada saat
transaksi dan mencatat pada saat order dikeluarkan. Akuntansi dana atau fund accounting pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan karena teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah karena pertanggungjawaban, accountability, dan stewardship, manajerial dan pengawasan. Dalam tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lebih cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Manajerial, tujuan dari manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Pengawasan, tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksa oleh aparat pengawasan fungsional dalam prakteknya melalui sistem akuntansi pemerintah yang setelah dikeluarkannya undang-undang di era reformasi, sistem yang digunakan laporan keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, tujuan ini dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban, accountability, dan pengolahan stewardship. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Tapi secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu analisis investasi publik. Program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan. Dalam investasi publik, keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang sulit diselesaikan, di antaranya yaitu memastikan bahwa program investasi publik yang dianjurkan merupakan program komprehensif, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk mengeluarkan investasi dana pengeluaran rutin. Selanjutnya, penentuan kebutuhan investasi publik. Dalam penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. Dalam investasi penggantian, untuk barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomis barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis. Selanjutnya, investasi penambahan barang modal atau kapasitas perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan
mengenai aspek teknis ekonomi sosial budaya dan aspek distribusi harus mendapat perhatian yang lebih besar. Aspek kelayakan investasi. Adapun aspek tersebut yaitu aspek teknis atau bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Aspek sosial dan budaya atau aspek lingkungan sosial dan budaya menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya ini mencakup juga aspek legal dan lingkungannya. Aspek ekonomi dan finansial, kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya aspek distribusi, merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik yaitu tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian, capital rationing. Adapun teknik dasar penilaian investasi publik, yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Cost-benefit relationship. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitasnya biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi yang dibedakan menjadi dua metode, yaitu dalam metode penilaian investasi tradisional dan metode aliran kas yang diskontokan. Sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.